Pernahkah lu ketika lu pengen maju, pengen lebih sukses, atau lu pengen belajar hal baru supaya meningkatkan skill lu, tapi orang-orang yang ada di sekitar lu itu bukannya mendukung, malah menjatuhkan mental lu, malah menghina lu. Misalnya contohnya gini ya, gue pengen belajar bahasa Inggris biar bisa membuka peluang gue untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak. Karena banyak pekerjaan sekarang menuntut bisa berbahasa Inggris. Jadi gue pengen belajar bahasa Inggris tapi orang-orang yang ada di sekitar lu, orang-orang yang ada di lingkungan lu itu malah menghina lu, bilang, ngapain lu belajar bahasa Inggris? Kita kan orang Indonesia, udahlah ngomong bahasa Indonesia aja lah. Atau misalnya lu pengen nambah penghasilan, jadi lu lagi nyari side job nih. Tapi lagi-lagi teman-teman lu, orang-orang di sekitar lu, atau mungkin keluarga lu malah bilang gini, udahlah ngapain repot-repot, lu udah ada kerja juga capek, udahlah nyantai aja lah. Kalau lu terjebak di dalam situasi seperti itu tandanya lu terjebak di dalam lingkungan dengan orang-orang bermental kepiting, atau yang biasa disebut dengan crab mentality. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih sebenarnya mental kepiting itu atau the crab mentality? Ini sebenarnya fenomena ini dinamakan mental kepiting karena memang berdasarkan dari behavior dari kepiting. Kalau lu menaruh sekelompok kepiting dalam satu ember, ketika misalnya ada satu kepiting sedang berusaha memanjat keluar dari ember tersebut, perhatiin deh, pasti akan ada kepiting-kepiting lain yang berusaha menarik kepiting yang lagi memanjat keluar dari ember tersebut balik lagi ke bawah. Ini percis seperti contoh yang tadi gua kasih, orang-orang di sekitar lu yang nggak mau lu tuh keluar atau menjadi lebih baik atau lebih sukses, dan mereka berusaha menarik lu ke bawah lagi agar lu tetap stay bersama-sama mereka, di lingkungan mereka, di dalam ember tersebut. Tapi kan pertanyaan sekarang gini, kenapa mereka pengen seperti itu? Kenapa mereka pengennya lu tetap nyangkut di bawah bareng-bareng mereka? Nggak pengen lu sukses? Penyebab pertama adalah iri hati. Pada dasarnya, orang-orang di sekitar lu itu nggak pengen lu sukses. Mereka tuh nggak bisa ngelihat ada orang, apalagi yang gede bareng-bareng, tumbuh bersama dari kecil, itu lebih sukses daripada mereka. Jadi, di dalam alam bawah sadar mereka, mereka pengennya tetap supaya lu sama di level yang sama dengan mereka. Mereka tuh nggak pengen lu ada di level yang berbeda dari mereka, apalagi kalau levelnya tuh jauh ke atas. Mereka tuh nggak pengen. Karena kenapa ya itu? Mereka tuh iri kalau lu nanti ternyata lebih sukses daripada mereka, lebih kaya daripada mereka. Dan kehidupan lu lebih baik daripada mereka. Lalu yang kedua, faktor penyebab kedua adalah budaya komunal. Nggak bisa dipungkiri di Indonesia ini orang-orangnya sangat komunal, sangat guyup banget, suka ngumpul. Dikit-dikit bikin komunitas, dikit-dikit bikin perkumpulan. Which is not wrong ya, karena itu bisa menimbulkan kebersamaan. Tapi kalau budaya komunal ini menjadi berlebihan, membuat orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut itu harus sama rata. Kalau ada yang di atas atau yang levelnya sudah berbeda sama mereka, dianggap melanggar norma dari kelompok tersebut dan harus ditarik turun biar selevel dengan yang lain. Lalu faktor penyebab ketiga adalah perasaan insecure. Minder atau kepercayaan diri yang rendah bikin orang merasa insecure dan terancam sama kesuksesan orang lain. Jadi, ketika ada orang lain pengen berkembang, bukannya mereka juga jadi tertantang atau terpacu untuk ikut berkembang. Tapi bawaannya, karena mereka insecure, sekali lagi karena mereka minder, mereka malah lebih memilih sibuk untuk ngejatuhin elu. Supaya elu sekali lagi tetap di level yang sama dengan dia. Nah, kalau elu terjebak di dalam lingkungan dengan orang-orang yang bermental kepiting ini, dan lu membiarkan hal itu, dan lu nggak berusaha mati-matian untuk keluar, akibatnya lu akan susah untuk menaikkan level lu. Boro-boro mau sukses, boro-boro mau lebih kaya, boro-boro lu mau achieve goal atau impian yang pengen lu capai. Ditambah, kalau lu adalah tipikal orang yang people pleaser, yang orangnya nggak enakan, nggak bisa nolak orang lain, lu akan semakin terjebak di dalam lingkungan orang-orang dengan bermental kepiting ini.
Jadi, kesimpulannya, lu harus sendiri yang mendobrak. Lu harus punya mental kalau lu pengen sukses, lu nggak bisa hanya ngelihat orang lain, pendapat orang lain, opini orang lain. Karena mereka nggak akan kasih lu makan, nggak akan kasih lu duit, nggak akan kasih lu kesuksesan. Karena mereka ya lu pengen tetap di level yang sama dengan mereka untuk menutupi iri hati dan rasa insecure mereka. Jadi sekarang solusinya adalah lu yang harus mendobrak semuanya. Lu yang harus achieve, lu yang harus mati-matian keluar dari lingkungan tersebut. Dan lingkungan akan sangat mempengaruhi pola pikir lu, cara lu bertindak, dan juga kesempatan dan peluang untuk lu. Dan suka nggak suka, lingkungan yang miskin tidak akan bisa membawa dan membuat lu masuk ke atau menjadi orang yang lebih kaya dan lebih sukses. Kalau lu pengen sukses, lu pengen kaya, lu harus keluar dari ember kepiting-kepiting tersebut, mencari ember atau tempat atau lingkungan yang bisa mensupport lu untuk lebih sukses. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu ada pertanyaan, lu ada cerita, atau ada pengen komen, apapun itu, silakan tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.